Sejujurnya, aku bikin video ini karena aku bingung mau bikin konten apa. Karena setelah aku selesai baca yang orang-orang Bloomington, kan aku melanjutkan untuk baca yang judulnya Pulang Pergi dari Terelie. Cuman masalahnya aku belum selesai baca itu. Sedangkan aku sedang memproses dua novel sekaligus. Ini agak tumpang tindih sih jatuh aku belakangan. Selain aku baca dua novel yang huruf P itu Pulang Pergi, yang huruf Q itu aku juga sedang proses untuk baca. Aku pinjem dari Pusnas, judulnya Query Pita. Query Pita ini teen lit. Tapi sayangnya keduanya itu aku belum selesai sama sekali. Bahkan aku baru mulai berapa ya? Baru sampai sini. Ini yang Pulang Pergi. Sedangkan untuk yang Query Pita itu baru awal banget. Terus ternyata aku kemarin itu dapat tugas dadakan yang harus segera aku selesaikan itu dalam waktu 1 minggu, dan aku bener-bener ngebut untuk mengerjakan yang itu. Paling di video berikutnya aku bakalan ceritain tentang tugas itu. Terus makanya aku bikin video ini, video ngasal aja sih sebenarnya, baru kepikiran idenya itu kemarin kalau nggak salah. Terus aku coba lihat-lihat, aku list lagi, ternyata bisalah untuk jadi satu video. Aku di video ini aku mau membahas tentang novel series yang belum selesai aku baca, yang aku ambil dari novel-novel yang aku miliki di sini yang ada di rak bukuku. Karena kalau dari tempat lain yang pernah aku baca sebelumnya, mungkin aku pinjem ke teman atau ke perpus, itu aku bakalan abaikan, singkirkan. Nggak aku sebutkan di sini karena aku juga lupa biasanya. Series pertama yang belum selesai aku baca itu namanya Supernova dari D. Lestari. Ini kayaknya sebagian besar orang Indonesia terutama tahulah tentang series ini. Orang Indonesia yang suka membaca tahu tentang series ini. Entah mungkin mereka membacanya atau cuma dengar aja. Karena emang se-booming itu dan bagiku sebagus itu. Kalau nggak salah yang novel yang pertama yang Kesatria, Putri dan Bintang Jatuh itu udah ada filmnya, tapi aku nggak nonton. Ini kalau mungkin ada dari kalian yang belum pernah baca novelnya, ini berawal dari cerita tentang sepasang kekasih yang mereka itu punya ide untuk menuliskan sebuah cerita yang imajinatif, yang magical realism, yang terjadi di dunia nyata, tapi orang-orangnya itu punya kekuatan super kayak gitu. Terus ternyata apa yang mereka tulis, apa yang dua orang ini tulis itu ternyata terjadi di kehidupan nyata kayak gitu sih awalnya. Terus tiap novelnya kan ada berapa ya, aku lupa. Ada beberapa novel yang itu tiap novelnya itu punya karakter utamanya masing-masing, yang tiap karakternya itu punya kekuatan yang berbeda-beda. Tapi bukan berarti kalau tiap novelnya itu terpisah-pisah, enggak. Tapi tiap novelnya itu kayak saling berhubungan gitu loh. Menurutku kayak gitu, seingatku kayak gitu. Cuman masalahnya yang belum selesai aku baca itu adalah novel yang terakhir yang judulnya Intelijensi Embun Pagi, yang novelnya itu tebel banget. Bukan tebel banget sih, lebih tebel daripada yang lain-lainnya. Yang lainnya itu tebelnya cuma segini gitu loh. Aku cuma punya 2 sih. Cuma punya yang 1 sama 2, yang Kesatria, Putri dan Bintang Jatuh sama Akar. Ini untuk novel-novel yang lainnya itu aku, kalau nggak salah, aku untuk kelanjutan dari novel-novel ini itu aku pinjem di perpus kampus, karena di perpus kampus itu ada. Terus kalau nggak gitu aku waktu itu pinjem di perpus Kota Malang. Terus untuk yang bagian yang terakhir yang judulnya Intelijensi Embun Pagi itu kan lumayan tebel ya. Aku udah pernah baca, aku pinjem di kampus sih kayaknya, kalau nggak salah, atau di Kota Malang, nggak, di kampus. Aku udah pernah baca, tapi karena waktu itu aku lagi kuliah dan lagi sibuk-sibuknya, akhirnya aku nggak bisa menyelesaikan novel itu, baru bagian awal-awal banget. Sayang banget. Jadi kenapa aku nggak selesai? Ini bukan karena aku nggak suka sama ceritanya, aku suka banget parah sama ceritanya. Ceritanya bagus, magical realism yang terasa nyata banget gitu loh menurutku. Kalian yang suka sama tulisannya di Lestari pasti tahu rasanya seperti apa. Tulisannya itu benar-benar cantik dan nyata.
Cuman karena emang aku nggak ada waktu itu, jadi aku tidak selesai membacanya. Mungkin nanti kalau aku emang udah ada waktu dan ada mood untuk baca yang intelijensi Embun Pagi itu, aku bakalan baca dari Ipusnas kayaknya. Kalau di Perpus Bung Karno aku nggak pernah lihat sih. Aku bakalan pinjem di Ipusnas, cuman yang di Ipusnas itu lagi antri juga, jadi entarlah kapan-kapan aku bakalan lanjutin Supernova dari D. Lestari. Series berikutnya yang belum selesai aku baca itu series dari George R.R. Martin lah ya, yang judulnya Game of Thrones. Bukan, seriesnya itu kalau nggak salah namanya A Song of Ice and Fire, tapi biasanya orang pada umumnya lebih tahu kalau namanya Game of Thrones karena itu ada seriesnya juga, series di HBO kalau nggak salah, dan itu aku juga udah nonton. Ini kalau kalian yang belum tahu, yang kayak gini lah covernya, Game of Thrones. Terus ini yang nomor 2, A Clash of King. Oh my god, Clash of King, tebel banget. Terus sama A Storm of Swords. Ini aku udah baca ketiganya, tapi karena seriesnya kayaknya kelanjutannya itu belum dilanjutkan atau nggak bakalan dilanjutkan lagi dalam bahasa Indonesia, aku nggak tahu, jadi aku nggak selesai bacanya. Padahal aku udah menanti-nantikan kalaupun ini series novelnya ini dilanjutkan, diterjemahkan dan diterbitkan sama penerbitnya ini apa, Fantasius, ini aku bakalan beli karena emang bagiku itu bagus, meskipun emang novelnya itu kayak gila. Wait, bentar, setebel ini 3 aja setebel ini, dan itu kertasnya yang jenis kertas yang tipis, jadi bacanya itu butuh waktu yang cukup lama setiap novelnya, tapi aku ngerasa kalau ceritanya itu bagus dan aku suka sama ceritanya. Kalau kalian yang belum tahu ceritanya Game of Thrones itu kayak apa atau seriesnya ini seperti apa, ini menceritakan tentang perebutan kekuasaan tahta kerajaan di sebuah dunia fantasi yang terbagi menjadi 2 benua, Westeros sama Essos, dan di benua itu terbagi menjadi 7 kerajaan besar. Terus akhirnya terjadi perebutan kekuasaan lah kayak gitu, ada peperangan, ada konflik, ada taktik licik lah kayak gitu. Tapi selain berperang antar manusia, mereka itu manusia itu juga berusaha untuk mempertahankan kekuatan mereka, mempertahankan wilayah mereka dari serangan makhluk semacam monster es kayak gitulah. Bagi kalian yang belum tahu, tapi kayaknya udah tahu sih kebanyakan, kalaupun nggak baca novelnya juga udah nonton seriesnya, karena aku udah nonton seriesnya juga, cuman yang untuk series yang terakhir yang ke-7 apa ke-8 itu aku nggak nonton karena katanya yang itu mengecewakan. Jadi aku selain nggak selesai baca novelnya juga nggak selesai nonton seriesnya. Cuman kalau emang cerita ini berlanjut, novelnya berlanjut, diterbitkan dalam bahasa Indonesia, aku bakalan lebih memilih untuk baca novelnya aja daripada aku nonton seriesnya yang terakhir itu. Menurutku seperti itu sih, soalnya aku lebih suka membaca daripada menonton. Kalian juga gitu gak sih? Ada gak sih tipe orang yang lebih suka baca daripada nonton? Kalau aku soalnya seperti itu, aku gak terlalu tertarik untuk nonton. Tarik nafas dulu, aku ngerasa kering dan gerah, jadi aku mau minum es kopi. Ini gelasku kayak ya Allah butut banget, ini gelas cangkir udah dari waktu aku kuliah, jadi udah busuknya, astagfirullah. Oke. Terus itu aja. Aku takut dia tumpah. Berlanjut ke series ketiga yang belum selesai aku baca, itu seriesnya Bumi dari Terelie. Di mana ya, kelihatan nggak sih ini seriesnya Terelie? Bumi, bulan, matahari, bintang, Ceres, Battlezar, sama komet. Aku baca ya udah sebatas itu aja. Padahal kalau dipikir-pikir aku pengen banget gitu loh koleksi novelnya, karena covernya itu bagiku cantik. Cantik kalau di koleksi. Dimulai dari Bumi. Berat.
bumi, terus bulan, matahari, ada bintang, Zeros dan Batozar. Habis itu yang terakhir aku punya itu yang komet. Ini aku pengen koleksi karena emang estetik dan warna-warni menurutku sih. Cuman masalahnya ternyata setelah aku baca, aku nggak terlalu suka ceritanya. Bukan nggak terlalu suka sih, bagiku itu membosankan. Bagiku kayak nggak selesai gitu loh novelnya itu. Padahal kalau nggak salah, novel series ini itu udah terdiri dari 14. Kayaknya udah ada 14 deh, dan aku nggak tahu itu yang ke-14 itu udah selesai apa belum. Sedangkan aku baca sampai komet ini nomor 6 itu aku udah males, kayak nggak selesai ada aja, tiba-tiba ada musuh yang baru, tiba-tiba ada dunia yang baru, tiba-tiba punya kekuatan baru. Ini bagiku melelahkan. Terus ini entah mungkin pendapatku sendiri atau gimana, aku juga nggak tahu, tapi bagiku karena kan karakter utamanya itu namanya Sally, Raib, sama Ali. Mereka ini kan remaja awalnya remaja biasa sih itu, cuman ternyata mereka itu punya kekuatan yang masing-masing lah. Kalau yang Sally itu dia itu bisa mengeluarkan petir, Raib itu bisa menghilang tidak terlihat, terus habis itu Ali itu dia itu cerdas, dia itu jenius, bukan cuma cerdas, jenius. Terus dia ternyata bisa berubah menjadi beruang, if I'm not mistaken. Terus mereka itu bisa berpindah ke dunia dimensi lain, terus melawan musuh mereka yang ternyata mau menghancurkan dan menguasai dunia lain. Kayak gitu sih ya. Ini perjuangan tiga remaja yang melawan orang-orang jahat, musuh-musuh jahat kayak gitu. Cuman bagiku dalam otakku ini kayak ngerasa ini seperti Harry Potter, karena terdiri dari 3 orang remaja. Cuman dibalik aja, kalau Harry Potter kan cowoknya ada 2, ceweknya 1. Kalau yang ini kan ceweknya 2, cowoknya 1. Terus mereka juga punya tujuan yang sama gitu loh, kayak melawan seorang pangeran kegelapan, something like that lah ya. Bagiku sih seperti itu. Ini kayak ala-ala Harry Potter, cuman emang agak diubah aja. Cuman masalahnya kalau bagiku Harry Potter itu lebih asik gitu loh, world buildingnya, terus magicalnya, alurnya itu lebih menarik dan lebih terarah. Kalau yang untuk yang series Bumi ini bagiku kayak ya udah, tiap novelnya ini hanya untuk melanjutkan novel-novel yang sebelumnya tanpa tujuan yang pasti ini selesainya kapan dan seperti apa, kayak gitu sih menurutku. Tapi nggak tahu, karena aku nggak baca semuanya karena gila aja kalau baca 14 itu. Aku baca 6 aja itu udah ngerasa bosen. Padahal pada awalnya aku cuma ngira kalau novel ini cuma terdiri dari 3, kan bulan, bintang, matahari lah ya, kan kayak ya udah itu biasanya yang disebut-sebut ya cuma itu. Ternyata ada lanjutannya dan ini nggak selesai. Ya udah, kayaknya aku nggak bakalan menyelesaikan novel ini juga. Nggak tahu, mungkin nanti kalau ada suatu keajaiban, mungkin kalau tiba-tiba ada orang yang bilang kalau ini bagus dan bisa meyakinkanku bahwa akhirnya itu bagus dan pasti akhirnya itu ada di mana, aku bakalan melanjutkan seriesnya. Tapi kalau enggak, ya udah, aku selesai di novel komet aja. Karena menurutku sih Terelie ini emang penulis yang bagus. Terelie ini, aku udah baca beberapa novelnya Terelie dan aku ngerasa oke lah, aku ngerti kenapa orang menganggap tulisannya Terelie ini bagus, karena syarat makna gitu loh menurutku, ada pesan-pesannya. Cuman kalau yang untuk novel yang jenisnya seperti ini, yang kayak untuk remaja, ini nggak cocok untuk beliau, karena mungkin karena usia beliau kan dewasa lah ya. Lebih cocoknya kalau Terelie ini menulis novel untuk kalangan dia anggap aja 20 ke atas lah, bukan untuk remaja seperti ini, karena bagiku kurang apa ya, ceritanya kurang menyenangkan. Terus series berikutnya itu judulnya Tachi dari Windy Puspita Dewi. Aku sambil baca catatan. Ini ceritanya, kalau yang ini masuk teen lead sih. Aku pas beli ini tuh aku nggak nyangka kalau ini bakalan jadi series. Terus ternyata setelah aku lihat-lihat lagi,
di Goodreads ini ternyata novel series, dan itu ada 3. Ini kalau yang di novel yang pertama ini yang judulnya Tachi ini menceritakan tentang anak SMA, beberapa anak SMA remaja yang mereka itu punya kekuatan super. Kenapa sih dari tadi kekuatan super? Kekuatan super yang itu terjadi ketika mereka menyentuh sesuatu. Mungkin kayak menyentuh buku, nanti mereka bisa mengerti, langsung menyerap isi buku itu, atau ketika menyentuh suatu benda mereka bisa melihat apa yang terjadi pada benda itu, dipegang sama siapa aja, apa yang terjadi sekitar benda itu, kayak gitu sih. Terus yang waktu yang novel ini si guru, ada salah satu orang guru yang bekerja di sebuah SMA itu menyadari bahwa beberapa muridnya ini punya kekuatan yang berbeda daripada manusia biasa lainnya. Terus mereka kan dikumpulkan, terus tiba-tiba guru itu ternyata diculik sama penjahat, yang mereka itu juga tahu kalau ada beberapa manusia yang punya kekuatan super seperti itu dan pengen memanfaatkan kekuatan super mereka untuk melakukan hal-hal yang jahat, kayak gitu sih untuk yang Tachi yang pertama ini ya. Terus habis itu ada Tachi yang kedua, itu judulnya Tachi Alchemy apa Rosetta? Iya, Tachi Alchemy, terus sama Tachi Rosetta. Cuman aku nggak yakin kalau di ketiga novel ini mereka itu berkaitan satu sama lain, atau mungkin I don't know, aku juga nggak baca. Untungnya di Ipusnas ada, jadi mungkin nanti suatu saat nanti aku bakalan baca Tachi lainnya. Cuman yang setauku ketika aku baca blurnya itu, tokohnya itu ganti, tokoh utamanya itu ganti, ada orang keturunan Amerika Korea lah, atau ada orang yang anak kuliah kalau nggak salah, yang mereka itu juga punya kemampuan Tachi, yaitu ketika menyentuh sesuatu mereka akan mengalami sesuatu lah, kayak gitu. Kalau untuk novel ini sebenarnya aku ngerasa lumayan sih. Aku ketika baca ini juga nggak ngerasa bosen. Aku bahkan lebih bosan ketika aku baca Buminya Terelia daripada ini. Cuman karena waktu aku beli ini itu aku nggak sadar kalau ternyata Tachi ini punya series, punya kelanjutan. Jadi aku berhenti di sini, dan aku baru tahu ketika aku buka-buka Ipusnas sama Goodreads kalau ternyata ini ada kelanjutannya. Jadi mungkin nanti kalau aku lagi pengen baca sesuatu yang ringan, yang kayak Teen Lit, aku bakalan baca lanjutannya Tachi lainnya. Cuman setauku yang Tachi Rosetta yang nomor 3 itu katanya beberapa orang reviewnya itu katanya lebih dark dan lebih dewasa daripada Tachi yang nomor 1 ini. Mungkin genrenya bisa berubah jadi genre dewasa, nggak masuk ke teen lit nggak sih jadinya? I don't know. Kapan-kapan aku bakalan lanjutkan. Series berikutnya yang aku belum selesai baca itu judulnya The Fire Sermon, series dari Francisca Hay. Ini ada 3, harusnya ada nomor 3 yang terakhir itu aku lupa judulnya apa. Pokoknya aku cuma punya 2 dan aku udah selesai baca keduanya. Cuman kayaknya aku paham. Ini kan aku nggak selesai baca karena emang yang nomor 3 juga nggak diterbitkan dalam bahasa Indonesia setauku. Cuman aku paham kenapa novel ini nggak dilanjutkan ke yang terakhir, yang nomor 3, karena ceritanya nggak terlalu menarik. Atau mungkin aku udah bosen sama distopia. Ini kan ceritanya tentang kehidupan manusia di distopia post apokalips, ketika berapa abad setelah terjadinya ledakan dan kebakaran besar di seluruh dunia. Dan setelah itu manusia itu masih ada, masih berkembang, masih hidup. Cuman mereka itu jadi jadi berbeda dah daripada manusia-manusia yang lahir sebelum terjadinya kebakaran besar itu. Karena manusia-manusia di zaman setelah kebakaran besar, mereka itu terlahir selalu kembar, selalu 2 orang, dan salah satunya itu terlahir cacat, yang satunya sehat terus fertil. Kalau yang satunya itu cacat, entah cacat fisik atau cacat mental, terus infertil atau mereka itu mandul, selalu seperti itu. Dan orang-orang yang terlahir cacat itu mereka itu kayak hidup di
di tempat yang diasingkan, yang tidak cukup makmur, yang bahkan mereka itu kayak ditindas sama pemerintahan dari orang-orang yang sehat, orang-orang yang sempurna. Terus selain itu, selain mereka juga terlahir kembar, dua orang yang terlahir ini mereka itu punya koneksi yang berbeda, koneksi yang kuat, karena kalau yang satunya tersakiti maka yang satunya juga akan merasa sakit. Bahkan kalau yang satunya mati, jadinya satunya juga ikut mati pada saat itu juga bersamaan. Jadi orang-orang yang terlahir cacat itu, mereka itu tidak mungkin disingkirkan atau tidak mungkin dibunuh begitu saja, karena mereka harus dijaga untuk tetap hidup agar si orang-orang sehat ini bisa terus menjalani kehidupan mereka dan bisa terus mengatur orang-orang di sekitar mereka, kayak gitu sih. Terus untuk tokoh utamanya itu namanya Cash kalau nggak salah. Dia itu perempuan, punya saudara kembar yang namanya Zack. Sedangkan Cash ini adalah anak yang terlahir punya mutasi genetik. Maksudnya dia tidak terlihat cacat, memang tidak, fisiknya lengkap, karena kan biasanya orang-orang yang terlahir cacat di dalam cerita ini mungkin di tangannya kurang atau bahkan lebih, atau pokoknya secara fisik terlihat. Cuman kalau Cash ini adalah anak yang terlihat sempurna, semuanya lengkap, tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih. Cuman ternyata dia itu punya kalau orang-orang itu menganggap dia itu punya kecacatan mental, karena dia itu sering bermimpi tentang kebakaran. Sebenarnya itu bukan cacat mental sih, cuman orang yang seperti Cash ini emang bukan cuma Cash doang. Orang-orang yang seperti Cash ini emang terlihat sempurna, cuman mereka itu bisa melihat kayak masa lalu dan masa depan di dunia mereka, kayak gitu sih. Terus Cash ini dia itu berjuang untuk berjuang agar hak-hak warga yang mengalami kecacatan itu tidak selalu ditindaslah sama orang-orang yang memimpin di pemerintahan. Sedangkan masalahnya adalah Zack ini adalah karakter antagonis, yang dia itu adalah calon pemimpin dari orang-orang yang sehat seperti itu. Jadi terjadi bukan peperangan sih. Jadi ini konfliknya adalah karena Cash ini pengen perjuangkan hak-hak orang-orang yang mengalami kekurangan, terus dia itu juga bisa melihat apa yang akan terjadi dan apa yang sudah terjadi. Dia itu mau menyerang pemerintahan, cuma dia juga takut untuk menyerang kembarannya alias si Zack ini, dan Zack juga nggak bisa menghabisi Cash, karena dia juga kalau sampai dia menghabisi Cash atau orang-orang di sekitarnya menghabisi Cash, si Zack ini sebagai calon pemimpin ini juga bakalan ikut pergi dari dunia, kayak gitu sih. Terus aku bacanya itu kayak capek. Ini kan novelnya kayak lumayan tebel. Pace-nya bagiku nggak terlalu agak lambat, menurutku pace-nya agak lambat. Terus yang di novel yang kedua ya ada salah satu karakter yang aku suka, dan dia itu deket sama Cash, yang biasanya jagain dan membantu Cash. Dia itu pada akhirnya dalam cerita meninggal. Jadi kayak agak kecewa aja gitu sama novelnya. Terus karena emang ceritanya nggak terlalu bagus juga bagiku, jadi aku nggak merasa sayang kalau novel ini tidak dilanjutkan ke novel yang terakhir atau novel ketiga, kayak gitu sih. Buku series berikutnya yang belum selesai aku baca itu judulnya Carve the Mark dari Veronica Roth. Ya itulah, itu kalau kalian yang belum tahu Veronica Roth itu siapa, itu beliau itu adalah orang yang menulis novel series Divergent. Yang Carve the Mark ini sebenarnya cuma duologi, karena cuma ada yang Carve the Mark sama yang nomor 2 itu The Fates Divides kalau nggak salah. Aku lupa judulnya. Nah, yang itu aku belum selesai baca. Sebenarnya bukan karena aku nggak suka sama ceritanya, atau bukan karena novelnya yang kedua itu nggak diterbitkan dalam bahasa Indonesia. Terbit,
aku tahu novel itu ada, cuman masalahnya waktu novel itu lagi ada di toko buku, lagi ada di mana-mana, aku nggak punya duit karena emang ngerti lah waktu itu aku masih jadi mahasiswa, jadi anak kos, nggak punya duit. Akhirnya aku kumpulin uang, cuman masalahnya ketika uangku udah lumayan ada, ternyata bukunya udah susah aku temukan di toko buku. Jadi ya udahlah, aku menyerah. Kalau kalian yang belum tahu cerita novel ini seperti apa, ini menceritakan tentang sebuah kehidupan di sebuah tata surya, terutama di sebuah planet es kayaknya, tapi aku lupa nama planetnya itu apa. Nah, di planet ini mereka itu tiap orang itu punya berkah arus. Mereka itu punya kekuatan yang berbeda-beda, yang dipengaruhi oleh arus itu kayak semacam cahaya gitu loh, cahaya kekuatan lah kayak gitu. Nah, orang-orang ini punya kekuatan yang berbeda-beda tiap orangnya. Terus di planet itu dipimpin oleh seorang raja yang tiran, raja yang jahat dari marga Noafek. Raja ini bener-bener bener-bener berkuasa dan jahat lah sama orang-orang. Bukan sama orang-orang yang di planet itu aja, tapi dia juga pengen berkuasa ke orang-orang lain yang tinggal atau hidup di planet-planet lain di sekitarnya, di tata surya yang sama seperti mereka. Terus tokoh utamanya di novel ini itu ada dua. Yang satu namanya Saira Noafek. Dia adalah putri dari si pemimpin, si raja di planet es itu. Nah, Saira Noafek ini dia punya sebuah kekuatan yang unik yang gak banyak orang punya. Saira punya kekuatan yang sangat menakutkan karena dia ketika memegang seseorang, orang itu bisa merasakan kesakitan. Bahkan kalau Saira dia itu merasa marah, orang yang dia pegang itu bisa kehilangan nyawanya. Terus yang tokoh utama kedua itu namanya, sebentar, aku lupa. Akos Kereset ini adalah, dia itu ditugaskan sebagai pengawal pribadi Saira karena Akos punya kekuatan yang unik juga. Kalau Saira memegang seseorang itu dia bisa menyakiti orang lain, jadi orang lain itu gak ada yang mau deket-deket sama Saira. Sedangkan Akos dia itu punya kekuatan sunyi, kekuatan yang bisa menghentikan kekuatan orang lain. Jadi dia itu satu-satunya orang yang bisa memegang Saira dengan leluasa tanpa merasa sakit karena kekuatannya itu bisa menghentikan kekuatan Saira. Terus seperti itu sih. Terus Akos ini sebenarnya dia itu nggak mau jadi pengawalnya Saira awalnya karena emang dia ini punya dendam sama si pemimpin, si raja, karena si raja ini membunuh kedua orang tua dari Akos. Cuman Akos kan waktu itu masih muda, masih remaja, dan dia nggak bisa kabur. Akhirnya dia jadi semacam tawanan yang dipekerjakan seperti itu sih. Terus lama kelamaan Saira sama Akos ini jadi dekat. Terus karena Saira sebenarnya juga adalah gadis yang baik, dia itu nggak mau menyakiti orang lain dan dia itu sadar bahwa keluarganya adalah keluarga yang jahat. Saira dan Akos ini hanya bekerja sama untuk bisa menggulingkan kekuasaan dari keluarga dari Saira atau menggulingkan kekuasaan dari klan Noafek kayak gitu. Aku sebenarnya untuk novel kedua ini aku udah pernah baca, tapi emang belum selesai. Aku bacanya itu waktu itu download di, kalian tahu Z Library nggak sih? Situs haram itu aku biasanya download di situ karena emang sepenasaran itu aku sama kelanjutannya. Akhirnya aku download di Z Library itu, terus aku baca nggak sampai selesai. Yang di Z Library itu adanya dalam bahasa Inggris. Terus ya udahlah, aku nggak tahu, aku lupa kenapa aku nggak selesai, padahal lumayan loh, udah lumayan banyak, mungkin udah hampir setengah. Cuman mungkin kayaknya waktu itu aku lagi ada kesibukan apa gitu, akhirnya aku lupakan. Terus karena aku baca dari ebook itu aku nggak terlalu suka waktu itu. Aku biasanya kalau baca ebook di masa lalu waktu dulu itu nggak pernah selesai.
Jadinya nggak heran kalau aku nggak selesai baca yang nomor 2 dari ebook. Seperti itu sih. Mungkin nanti aku bakalan coba baca lagi kapan-kapan kalau aku masih nemu filenya. Karena aku juga udah lupa aku nyimpennya itu di mana. Ilegal sih itu. Jadi kalau bisa kalian nggak usah niruin apa yang aku lakukan. Toh kayaknya The Library sekarang juga udah ditutup kan, kayaknya udah nggak bisa dibuka lagi. Setahu aku seperti itu. Ini novel terakhir, novel ketujuh, novel series ketujuh yang belum selesai aku baca. Itu seriesnya The Maze Runner. Sedih anjir, ini aku nggak selesai baca itu kenapa ya? Karena aku memang pada awalnya ini aku beli novel yang ini bukan karena emang aku tertarik banget sama The Maze Runner, padahal waktu itu lagi boomingnya novel distopia. Cuman karena aku I don't know, aku agak ngerasa jijik sama novel yang pertama. Kalian tahu kan ceritanya itu ada sebuah penyakit yang menyerang otak, virus yang menyerang otak terus menjadikan manusia kayak zombie itulah, yang namanya flare kalau nggak salah. So, karena abis nonton itu aku ngerasa jijik, aku jadi kayak gak terlalu tertarik baca novelnya. Tapi sebenarnya bagus nggak sih, setelah aku pikir-pikir lagi tuh bagus loh. Terus waktu itu aku beli novel ini karena emang ada tugas kuliah itu yang diminta untuk membandingkan antara novel dan filmnya, seperti itu, dari salah satu dosen. Terus aku beli ini karena teman-temanku udah lebih dulu milih, ada yang milih Harry Potter lah, ada yang milih Narnia lah, udah banyak lah yang seperti itu, yang cukup populer seperti itu. Terus ternyata yang untuk The Maze Runner ini belum ada. Terus di toko buku itu pas ada, akhirnya aku beli ini. Terus aku baca ini karena waktu itu karena tugas. Terus untuk yang kelanjutan itu aku belum baca. Terus sekarang aku menyesal kenapa aku nggak baca, karena aku kan udah nonton filmnya itu sampai yang terakhir, yang ketika Newt Scamander itu kena flare itu loh. Nah aku nontonnya sampai situ, terus aku jadi tertarik untuk baca, padahal awalnya aku nggak terlalu tertarik untuk baca. Kalian kalau yang nggak tahu ceritanya, masa sih nggak tahu ceritanya The Maze Runner? The Maze Runner ini kan menceritakan tentang dunia distopia, post apokalips nggak sih ini, aku nggak tahu. Pokoknya ketika itu dunia ini ada sebuah penyakit yang mematikan yang namanya flare, yang dia itu ketika menyerang seseorang itu orangnya digigit atau apa ya, melalui gigitan kalau nggak salah, itu membuat orang itu jadi kayak zombie. Terus orang-orang atau anak-anak, ada beberapa anak itu yang dikumpulkan di sebuah bangunan yang terpisah dari dunia lain, yang ada maze-nya, ada labirinnya. Mereka itu dikumpulkan di situ, dan mereka itu yang berkumpul di situ itu mereka tidak ingat kehidupan mereka sebelum masuk ke maze. Terus karena mereka penasaran, pada akhirnya mereka itu kayak tergerak untuk keluar dari maze, dan mereka berkumpul berpikir bersama bagaimana caranya biar mereka bisa keluar dari maze. Ternyata setelah mereka keluar, banyak plot twist yang terjadi di luar sana, kayak gitu sih seingatku, sebisa yang aku jelaskan. Aku bingung kalau suruh menjelaskan, nanti beberapa yang belum pernah baca atau belum pernah nonton filmnya bakalan spoiler, terus entahlah, aku jadi bingung ya, pokoknya kayak gitulah. Aku pengen sebenarnya melanjutkan untuk baca ini, cuman aku nggak tahu. Aku udah lama nggak ke toko buku, aku nggak tahu di toko buku itu masih ada novelnya atau enggak, atau mungkin aku perlu cari pinjaman di perpus. Aku belum coba ngeliat di Ipusnas sih, tapi kalau di perpus Bung Karno kayaknya nggak ada. Setauku sih nggak ada novel ini. BTW ini yang ini bahasa Inggris sih. Aku baca ini karena emang tugas, nggak mungkin lah aku tugas kuliah, kan aku anak sastra Inggris, anak bahasa Inggris, jadi nggak mungkin lah tugasnya novel untuk baca novel yang berbahasa Indonesia. Oh iya, ada satu lagi series yang sedang aku proses untuk selesaikan baca di di seri yang terakhir itu dari Terelie, yang judulnya Pulang Pergi. Yang novel yang pertama itu Pulang, yang kedua Pergi, yang ketiga Pulang Pergi, dan ini aku sedang proses untuk baca yang bagian Pulang Pergi. Yang ini Pulang sama Pergi aku udah baca bertahun-tahun yang lalu. Dan untuk review tentang novel ini bakalan aku masukkan ke video berikutnya setelah ini, insya Allah. Semoga aku bisa menyelesaikan
yang novel Pulang Pergi ini sebelum waktunya aku mengembalikan 3 hari lagi, 3 atau 4 hari lagi, karena aku lagi sibuk parah. Semoga selesai. Sekian videoku, semoga kalian gak bosen dengerin aku ngomongin buku. Terus semoga kalian juga terinspirasi untuk terus membaca. Selain terus membaca, aku juga berharap kalau ada orang-orang yang terinspirasi untuk menulis novel. Karena bagiku, kalau aku sendiri, aku secara pribadi gak terlalu berbakat untuk menulis menurutku. Jadi kalau kalian berbakat, tulislah buku. Kali aja aku bakalan baca buku-buku yang kalian tulis. Sekian, makasih udah nonton. See you next time. Goodbye.